Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amriani dengan NIM 220222031 Prodi Administrasi Publik. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang terkait analisis kepemimpinan yang ada di Desa Bijinangka, Kecamatan Sinjeborong. Desa Bijinangka ini merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Sinjeborong yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduk Desa Bijinangka bermata pencarian sebagai petani dengan komoditas utama seperti padi, jagung, serta berbagai buah tropis seperti nangka, yang dimana juga memberikan nama pada desa ini. Secara geografis, Desa Bijinangka berada di daerah yang cukup subur dengan tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman pertanian yang beragam. Hal ini menjadikan pertanian sebagai sektor yang dominan dalam perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, Desa Bijinangka juga memiliki potensi sumber daya alam lain yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti hasil perkebunan, perikanan, dan potensi pariwisata alam. Namun perlu juga kita ketahui, kepemimpinan di Desa Bijinangka memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mengelola potensi sumber daya alam serta membangun kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah desa yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, kepemimpinan yang efektif di desa ini sangat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat. Kepemimpinan yang baik di Desa Bijinangka harus mampu menjawab tantangan yang ada, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat menciptakan kesejahteraan yang merata. Namun, meskipun memiliki banyak potensi, Desa Bijinangka masih memiliki dan menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Secara keseluruhan, Desa Bijinangka memiliki potensi yang besar baik di sektor pertanian, perkebunan maupun wisata alam. Namun, adapun fungsi-fungsi dari manajemen kepemimpinan yaitu yang pertama yaitu perencanaan atau planning, di mana perencanaan yang ada di Desa Bijinangka, Kecamatan Sinjeborong ini dalam konteks kepemimpinan akan mencangkup berbagai aspek yang mengarah pada pengembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik dan potensi desa tersebut. Desa Bijinangka ini memiliki potensi alam yang cukup besar, termasuk sektor pertanian dan hasil bumi. Sebagai desa yang mungkin memiliki keunikan atau produk unggulan seperti cengkeh, perencanaan desa di bawah kepemimpinan yang baik akan berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di Desa Bijinangka ini khususnya dalam kepemimpinan mencakup upaya untuk mengelola berbagai potensi dan sumber daya desa agar dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks kepemimpinan desa, pengorganisasian ini melibatkan peran kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam menyusun rencana, melaksanakan kebijakan, serta mengevaluasi hasil untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu penggerakan. Penggerakan di Desa Bijinangka merujuk pada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Penggerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga, memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa, dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk kemajuan bersama. Adapun fungsi dari penggerakan mencangkup berbagai kegiatan yang dapat memperkuat komunitas desa, mendorong kolaborasi, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Komunikasi yang baik antara pemimpin dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Namun, tantangan muncul ketika sebagian masyarakat kurang kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam program desa, sehingga memerlukan upaya lebih dalam hal sosialisasi, penyuluhan,
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan pencapaian hasil. Secara umum, pengendalian di desa ini mencangkup beberapa aspek yang saling terkait seperti pemantauan kegiatan, pengawasan keuangan, evaluasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengendalian. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa seringkali terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya dan waktu untuk melakukan pengawasan dan yang menyeluruh. Evaluasi yang tidak memadai dapat mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu ada sistem pengendalian yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu penganggaran. Pengelolaan anggaran di tingkat desa biji nangka bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penganggaran di desa biji nangka harus melibatkan partisipasi masyarakat agar dana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan nyata warga. Namun seringkali anggaran disusun tanpa melibatkan masukan dari masyarakat sehingga tidak mencerminkan prioritas mereka. Pentingnya transparansi dalam proses penganggaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Adapun tantangan yang seringkali kita hadapi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat yang tidak aktif dalam musyawarah desa juga bisa menyebabkan kurangnya pemahaman dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dalam tantangan ini perlu diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan yang ada di desa biji nangka dilakukan secara berkala untuk memberikan informasi terhadap tentang pelaksanaan program kepada masyarakat. Dapat kita ketahui, pelaporan ini berfungsi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintah desa. Secara umum, pelaporan di desa biji nangka ini melibatkan aspek administrasi, keuangan, dan hasil pelaksanaan program pembangunan. Namun masih ada kendala dalam hal penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Salah satunya yaitu kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat desa yang kurang familiar dengan administrasi dan pengelolaan anggaran desa mungkin kesulitan untuk memahami pelaporan yang disampaikan. Oleh karena itu, laporan harus disusun dengan bahasa yang sederhana dan disampaikan melalui berbagai media agar dapat menjangkau seluruh warga desa, sehingga mereka dapat mengetahui perkembangan program secara transparan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yang dimana evaluasi merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas program-program yang telah dilaksanakan di desa biji nangka. Di mana evaluasi ini mencangkup beberapa aspek penting untuk menilai efektivitas seorang pemimpin desa dalam menjalankan tugasnya. Proses evaluasi ini bisa dilakukan oleh warga desa, lembaga pemerintah setempat, atau memulai mekanisme formal yang ada. Meskipun evaluasi dilakukan seringkali hasilnya tidak digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang, namun penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara sistematis dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut agar umpan balik yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi baik, berdasarkan hasil studi lapan yang saya lakukan di Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai-Borong, Kabupaten Sinjai, dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan di desa ini menunjukkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Namun meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kepemimpinan
pembangunan kepemimpinan di desa ini dengan segala dinamika dan tantangannya, berfokus pada kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Jadi baik